Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cat lover semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman dan wawasan tentang mengenai masalah siklus birahi pada kucing. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih canggung ataupun mungkin juga belum begitu paham tentang masalah birahi kucing itu sebetulnya kayak mana sih, siklusnya itu kayak apa aja. Nah, jadi supaya tepat nanti bagi kalian teman-teman yang buka jasa pacak, breeding ataupun penghobi, kalian tahu di mana momen-momen yang tepat ketika kucing kalian tuh mengalami siklus birahi dan di mana saat waktu itu kalian harus memacakkan kucing tersebut. Jadi siklus birahi itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu siklus proetrus, yang kedua itu estrus, yang ketiga itu interetrus. Agak susah ya, itu memang dari sananya bahasa dokternya juga gitu. Jadi proestrus sendiri itu biasanya saya singkat itu menjadi birahi semu. Jadi ketika proestrus tersebut, siklus proestrus tersebut pada kucing itu adalah di mana kucing itu sudah menginjak awal-awal birahi. Jadi si kucing tersebut dia bisa mengeluarkan cairan ataupun dia mengeluarkan bau yang menyengat itu hanya untuk memancing si jantan, supaya si jantan tersebut itu mendekati dan mencari betina yang birahi tersebut. Dan biasanya siklus proestrus tersebut itu berlangsung tuh tidak lama, biasanya itu berlangsung kisaran sekitar 2 harian. Dan bagi sobat cat lover semua itu biasanya yang hal itu tidak begitu diketahui. Biasanya yang paling dominan siklus proestrus itu biasanya yang sering mengetahui itu adalah rata-rata itu yang pertama jasa pacak, yang kedua breeding atau breeder. Itu karena keseharian mereka itu memperkembangbiakkan kucing tersebut. Jadi mereka tahu ciri-ciri dari sekilas pun mereka tahu. Nah, ciri-ciri tersebut kadang-kadang kucing udah mulai teriak-teriak tengah malam, mulai gelisah, mulai manja, kadang-kadang ngesok-ngesokkan kepala ke dinding-dinding ataupun ke benda-benda yang lain, boneka dan lain sebagainya. Tetapi dalam siklus proestrus tersebut itu kucing itu hanya memancing pejantan. Ketika pejantan mendekati, kucing itu belum mau dia dipacak karena hormonnya itu belum sempurna. Jadi itu adalah tanda-tanda awal. Nah, lalu menginjak ke siklus yang kedua yaitu estrus. Itu dimana siklus birahi tersebut itu kalau saya menyingkat itu birahi aktif atau full birahi. Dimana siklus tersebut itu udah bisa dibilang puncak-puncaknya birahi. Waktunya itu juga nggak lama, kadang berangsur antara 3 harian. Nah, jadi ketika mungkin teman-teman yang punya betina yang birahi, alangkah bagusnya ketika diantar ke jasa pacak ataupun mau dipacakkan atau proses penjodohan, itu bagusnya ketika masuk di siklus estrus pertama. Nah, jadi itu pas mungkin penjodohan pertama, dia pas puncak-puncaknya ketika jantan itu dia mau mendekati, betina itu kurang nggak begitu galak karena dia memang udah masuk siklus estrus. Jadi hormonnya itu udah di dalam puncaknya dan siap untuk dibuahi. Terus setelah siklus estrus, itu baru mungkin setelah terjadi perkawinan ataupun tidak terjadi perkawinan, setelah jangka yang ditentukan itu siklusnya habis, itu akan menginjak ke siklus birahi yaitu interestrus. Nah, interestrus tersebut itu bisa ditandai kucing itu masih birahi ketika dipancing, tapi kadang masih gulung-gulung juga, masih ngongeong, teriak-teriak, itu masih ada. Cuman ketika mau dipacak pejantan, dia tidak mau, dia menghindar. Kadang-kadang ekornya itu langsung melungker ataupun langsung menyembunyikan kelaminnya. Nah, jadi bagi teman-teman tuh banyak yang mungkin tidak tahu dan mereka salah kaprah juga. Jadi ketika punya betina dia birahi, dia dijodohkan dengan jantan lain atau mau dipacakkan ke tempat yang lain.
dan ternyata tidak jodoh ataupun mungkin galak salah satunya atau mungkin jantannya tidak mau, terus kemudian berpikir, oh coba tak pacakan dengan si A yang punya kucing ini. Nah, tapi itu percuma, itu nggak bakal bisa terpacak. Karena apa? Siklusnya sudah berjalan seiring berjalannya waktu. Mungkin di tempat lain ataupun di tempat teman-teman lainnya itu siklus estrus tersebut itu udah habis. Yang dari rumah mungkin ketahuan birahi itu ketika rata-rata sobat cat lover itu mengetahui di kala proestrus. Jadi awal-awal birahi ya itu birahi semu cuman bayangan. Nah itu diketahui baru mungkin mau dipacakkan atau dipacak dengan jantannya sendiri. Nah, dan ketika di saat estrus tersebut itu tidak terjadi perkawinan ataupun pembuahan, itu mereka akan habis siklusnya dan hormon akan menurun. Nah itulah interestrus tersebut, hormonnya mulai menurun, tetapi dia masih ada kadar birahinya. Kadang ada sebagian, Mas, Pak, ini di rumah masih birahi, di video iya betul, memang dia masih birahi, tetapi dia udah masuk siklus interestrus. Jadi hormonnya itu sudah menurun dan dia belum tidak siap untuk dibuahi. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ke depan kalian juga bisa mengetahui, oh ya, dalam jumlah birahi itu paling rata-rata itu hanya berkisar sampai 7 hari. Hari kedua itu adalah birahi semu atau proestrus. Hari itu berjalan 2 hari. Setelah itu hari ketiganya itu masuk siklus estrus. Nah, itu dimana puncak birahi aktifnya mulai kelihatan tuh biasanya berjalan antara kisaran 3 harian. Baru nanti yang terakhir itu interestrus itu berjalan sekitar kurang lebih 2 ataupun 3 hari penghabisan. Jadi siklus birahi tersebut itu kadang-kadang berkisar sekitar 1 mingguan. Nah, untuk kucing yang mulai birahi itu kira-kira kisaran berapa bulan? Sebetulnya untuk siklus kucing birahi itu dari pembelajaran masalah genetik dan lain sebagainya menurut dokter hewan pun juga itu biasanya awal mulanya kucing birahi itu biasanya itu kisaran 4 bulan itu udah mulai birahi. Kalau di manusia itu udah mulai menstruasi. Cuman kadang ada juga yang dari usia 6 bulan baru mulai sampai sehingga 1 tahunan baru mulai birahi. Tapi dasarnya itu ada juga yang awal mulanya sekitar 4 bulan. Tapi alangkah bagusnya rekomendasi itu setidaknya tuh usia 1 tahun dulu baru proses pacak, karena menanggulangi tingkat kematian dini. Kadang-kadang untuk induk yang usianya masih muda, dia belum punya sifat keibu-ibuan, dia masih punya sifat pengen main-main. Kadang usia 6 bulan, 8 bulan itu tidak direkomendasikan karena apa? Sifat naluri ilmiahnya itu belum mengarah ke ibu-ibuan. Kadang-kadang lahiran, kadang-kadang nggak tahu membersihkan anaknya, terus nanti langsung tinggal gitu aja dan akhirnya nggak disusuin, akhirnya mati kasihan, kita malah menyiksa ya teman-teman. Jadi seandainya di bawah 1 tahun ada sebagian sobat cat lover yang bertanya-tanya, ini udah birahi berulang kali Om, udah birahi berulang kali Pak, tapi nggak dipacak, apakah ini nanti tidak menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Semasa dia masih di bawah 1 tahun itu aman. Karena apa? Karena siklus birahi dia itu masih birahi standar. Jadi untuk hormonnya dia masih bisa terkontrol. Sama halnya dengan manusia. Manusia mungkin usianya di bawah 17. Nah, itu tidak jadi masalah. Nah, jadi karena itu memang sifat ilmiahnya, itu memang berjalan siklus birahinya. Tetapi ketika di atas 1 tahun siklus birahi yang berkepanjangan dan akhirnya hingga tidak dipacak, itu kadang-kadang bisa mengakibatkan penyakit yang berbagai macam penyakit yang dialami. Dan setelah siklus yang ketiga itu apa yang dialami? Itu adalah anestrus. Anestrus tersebut adalah di mana siklus birahi itu tuh sudah tidak ada. Nah, itu biasanya anestrus tersebut itu tidak mengalami birahi dan tidak mengalami kenaikan hormon. Dan pada kucing liar ataupun kucing outdoor itu biasanya mereka banyak
kenaikan hormon dan birahi itu biasa karena terpacu karena terkena paparan sinar matahari yang tinggi atau suhu panas yang tinggi. Nah, jadi mungkin bisa terkontrol mereka birahinya. Tetapi untuk kucing rumahan indoor breeding itu biasanya mereka lebih sering terkena cahaya penghangat ruangan dan lain sebagainya. Makanya tingkat kesuburan dan tingkat birahinya itu lebih dominan sering daripada kucing-kucing yang diliar. Karena yang diliarkan kadang-kadang kan siang hari dia juga berteduh, tidak terkena sinar matahari dan lain sebagainya. Itu makanya kenapa di setiap breeding para breeder itu untuk settingan birahi kadang-kadang pagi dijemur. Nanti malam dikasih lampu 5 watt atau 10 watt yang lampu yang kuning itu untuk penghangat. Itu adalah usaha untuk membantu proses peningkatan hormon estrogennya. Mungkin cukup sampai segini buat sobat kelover semuanya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan dan wawasan itu bermanfaat buat teman-teman semua dan kalian tidak usah bingung lagi tentang masalah birahi. Dan suatu saat ketika kucing kalian birahi itu kalian sudah tahu semua waktu tepatnya gimana kucing kalian harus dipacakkan, di mana siklus yang harus kalian tempuh. Oke, selamat malam sobat lover semua. Semoga kalian diberi kesehatan, sehat sentosa, banyak rezeki, sehat owner, baik pun anak pun. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover.